Di Indonesia, dukun beranak bukan sekadar legenda. Selama ratusan tahun, jauh sebelum ada bidan, jauh sebelum ada rumah sakit, jauh sebelum ada tangan terlatih yang bersekolah bertahun-tahun untuk menyambut kehidupan baru, ada perempuan-perempuan tua yang duduk di sudut-sudut desa. Mereka yang dipanggil ketika malam terlalu gelap untuk pergi kemana-mana. Mereka yang datang dengan tangan dingin dan pengetahuan yang tidak pernah diajarkan di bangku manapun. Sebagian dari mereka adalah penolong sejati, namun sebagian yang lain menyimpan sesuatu di balik ketenangan wajah tuanya. Cerita yang akan kalian dengar malam ini bukan berasal dari satu sumber. Ia dikumpulkan dari bisikan-bisikan yang beredar di desa-desa kecil yang namanya tidak akan kalian temukan di peta manapun, dari pengakuan orang-orang yang memilih berbicara hanya dalam gelap, dari catatan tua yang tersimpan di laci meja kepala desa, yang bahkan sang kepala desa sendiri tidak berani membacanya sampai tuntas. Apakah semua ini nyata? Itu bukan pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan malam ini. Pertanyaan yang lebih tepat adalah ini: jika kamu tinggal di sebuah desa terpencil, jika tidak ada pilihan lain, jika tengah malam tiba-tiba datang dan seseorang harus menyambut bayimu ke dunia ini, dan satu-satunya orang yang bisa dipanggil adalah perempuan tua berambut putih dengan mata yang tidak wajar dan tangan yang selalu dingin, apakah kamu akan membiarkan ia masuk? Pikirkan baik-baik jawabanmu sebelum cerita ini selesai, karena kalian akan menemukan bahwa beberapa pintu yang sudah dibuka tidak semudah itu untuk ditutup kembali. Selamat menyaksikan. Desa Karangsari tidak punya bidan. Sudah puluhan tahun, warganya mengandalkan satu nama, Mbok Sarmi. Perempuan itu sudah tua. Tidak ada yang tahu berapa usianya. Kulitnya gelap seperti kayu jati tua. Matanya selalu setengah terpejam, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Rambutnya putih semua, dikepang rapi ke belakang, dan tangannya selalu dingin meski udara sedang terik sekalipun. Setiap bayi yang lahir di Karangsari lahir di tangan Mbok Sarmi. Tidak ada yang pernah mempertanyakan caranya bekerja. Tidak ada yang berani. Ratih datang ke desa itu bersama suaminya, Danang. 3 bulan sebelum perkiraan lahir, mereka pindah dari kota karena harga tanah di sini murah dan udara masih bersih. Ratih hamil anak pertama. Kandungannya sehat dan ia sama sekali tidak merasa khawatir. Sampai para tetangga mulai berbisik, "Ibu harus menemui Mbok Sarmi," kata Bu Lastri, tetangga sebelah. Suatu sore, nada bicaranya bukan saran, lebih mirip peringatan. Ratih tertawa kecil. "Saya sudah ada bidan dari kota, Bu." Bu Lastri diam sejenak, lalu menatap perut Ratih dengan cara yang aneh sekali, seolah ia melihat sesuatu di balik kulit itu. "Mbok Sarmi yang pilih," katanya akhirnya, "bukan kita." Ratih tidak paham maksudnya. Ia pulang dan menceritakan hal itu pada Danang. Suaminya tertawa, menyebutnya tahayul kampung, lalu kembali menatap layar laptopnya. Malam itu, Ratih bermimpi. Ia berdiri di tengah sawah yang gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya gelap yang terasa padat, seperti kain basah menutup wajahnya. Dan di kejauhan, ia melihat sosok perempuan tua berjalan ke arahnya. Pelan sekali, membawa sesuatu di tangannya yang tidak bisa ia kenali. Ratih ingin lari, kakinya tidak mau bergerak. Sosok itu terus mendekat, terus sampai wajah tua itu hanya sejengkal dari wajah Ratih, dan perempuan itu berbisik dengan bibir yang hampir tidak bergerak, "Bayimu sudah kutunggu lama." Ratih terbangun dengan napas tersengal. Kamarnya gelap. Danang tertidur pulas di sampingnya, dan dari luar jendela, di bawah pohon mangga di halaman, ia melihat siluet seorang perempuan tua berdiri diam, memandang ke arahnya. Ketika Ratih berkedip, siluet itu lenyap. Pagi harinya, Ratih tidak menceritakan apa yang ia lihat di jendela. Ia sendiri tidak yakin apakah itu nyata
Atau hanya sisa mimpi yang belum sepenuhnya pergi. Ia mencoba sibuk membereskan dapur, menyiapkan sarapan, memindahkan beberapa kardus yang belum dibuka. Tapi pikirannya terus kembali ke wajah tua itu, ke bisikan itu. Bayimu sudah kutunggu lama. Siang hari, Bu Lastri datang lagi. Kali ini, ia membawa serta seorang perempuan lain, lebih tua, bertubuh kecil, berkulit gelap. Perempuan itu berdiri di ambang pintu tanpa dipersilakan masuk. Namun matanya sudah menjelajahi seluruh ruangan, seolah rumah ini miliknya. Ratih mengenalinya seketika. "Mbak Sarmi, saya tidak mengundang beliau," kata Ratih pelan kepada Bu Lastri. Bu Lastri hanya tersenyum tipis. Beliau yang mau kesini sendiri. Mbok Sarmi melangkah masuk tanpa bicara. Kakinya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Meski lantai rumah Ratih terbuat dari keramik. Ia berjalan lurus ke arah Ratih, berhenti tepat di depannya, lalu mengulurkan tangan. Ratih mundur setengah langkah. "Maaf Mbah, saya sudah ada bidan sendiri dari..." Kata-katanya terhenti karena Mbah menyuruh Ratih diam. Diucapkan dengan suara rendah yang entah bagaimana memenuhi seluruh ruangan. Ratih terdiam. Kakinya terasa berat. Tangan Mbok Sarmi menyentuh perut Ratih. Dingin sekali, seperti menyentuh batu di dasar sungai. Ratih ingin menepis tangan itu, namun tubuhnya tidak mau bergerak. Jari-jari keriput itu bergerak perlahan di atas perutnya, meraba sesuatu. Berhenti di satu titik. Lalu Mbok Sarmi mendongak. Matanya yang setengah terpejam itu terbuka penuh untuk pertama kalinya. Ratih melihat bahwa bola mata perempuan itu berwarna putih seluruhnya. "Ada dua," kata Mbok Sarmi. Ratih mengerutkan dahi. "Apa maksud Mbah? Dokter bilang hanya satu bayi." Mbok Sarmi tidak menjawab. Ia menarik tangannya perlahan, membalikkan badan, dan berjalan keluar seperti ia masuk tadi. Tanpa suara, tanpa permisi. Bu Lastri mengikutinya, namun sempat berbalik di depan pintu. "Jangan pergi ke bidan kota itu lagi," bisiknya. "Biarkan Mbok Sarmi yang urus." Pintu menutup. Ratih berdiri sendirian di tengah ruangan. Tangannya gemetar, dan di titik tempat jari Mbok Sarmi tadi berhenti. Perutnya terasa dingin yang tidak kunjung hilang. Danang tidak percaya. Tentu saja tidak. Ia mendengarkan cerita Ratih sambil tetap menatap layar laptopnya. Sesekali mengangguk dengan cara yang jelas, menunjukkan ia tidak benar-benar menyimak. "Mungkin dia cuma sok tahu," kata Danang akhirnya. "Orang tua kampung suka bikin sensasi supaya dianggap sakti." "Matanya putih semua, Mas," kata Rak. Ratih menyerah, berdebat. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit kamar. Tangannya mengelus perutnya sendiri, mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang berbeda. Gerakan bayi terasa normal. Satu titik, tendangan dari satu arah. Seperti biasa. Seperti biasa. Namun, dingin di titik itu belum hilang. Keesokan harinya, Ratih pergi sendiri ke kantor kepala desa. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Mbok Sarmi. Siapa perempuan itu sebenarnya? Sudah berapa lama ia tinggal di Karangsari? Pak Hendra, kepala desa yang masih muda dan ramah, menyambut Ratih dengan senyum lebar. Namun, begitu nama Mbok Sarmi disebut, senyum itu perlahan menghilang. "Ibu baru pindah ke sini ya?" katanya hati-hati. "Iya Pak. Saya hanya ingin tahu sedikit tentang beliau." Pak Hendra diam cukup lama. Lalu ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah buku besar bersampul lusuh. Buku catatan kelahiran desa. Ternyata ia membukanya di halaman pertama dan menyodorkannya ke Ratih. "Ini catatan tertua yang kami punya, tahun 1962. Ratih membaca kolom nama dukun beranak yang tercantum di sana. "Sarmi," ia mendongak. "Ini Mbok Sarmi yang sama?" "Kami tidak tahu," jawab Pak Hendra. "Kakek saya bilang, waktu beliau kecil, perempuan itu sudah setua ini. Tidak ada yang ingat kapan ia datang ke desa ini. Tidak ada yang tahu ia punya keluarga.
Ratih menatap halaman itu lagi. Di kolom catatan khusus, ada tulisan tangan dengan tinta yang sudah memudar. Setiap bayi yang lahir di tangannya hidup, tapi 1 dari setiap 7 kelahiran, bayinya tidak dibawa pulang. Ratih menutup bukunya. Dibawa kemana? Dibawa kemana? Tanyanya dengan suara yang hampir tidak keluar. Pak Hendra menggeleng pelan. Tidak ada yang pernah berani bertanya langsung kepada beliau. Ratih pulang dari kantor kepala desa dengan kepala penuh pertanyaan yang tidak punya jawaban. 1 dari setiap 7 kelahiran, bayinya tidak dibawa pulang. Ia menghitung dalam pikirannya, jika Mbok Sarmi sudah ada sejak 1962, sudah berapa bayi yang menghilang, sudah berapa keluarga yang kehilangan, dan yang paling mengganggu Ratih, tidak ada satupun warga yang tampak mempermasalahkan hal itu. Seolah itu sesuatu yang wajar, seolah itu bagian dari kesepakatan yang tidak pernah diucapkan. Sore itu Ratih memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia bertanya kepada Bu Lastri, di mana Mbok Sarmi tinggal. Bu Lastri tampak ragu, namun akhirnya menunjuk ke arah ujung jalan desa, di mana pohon-pohon bambu tumbuh rapat seperti dinding hijau yang memisahkan desa dari sesuatu di baliknya. Tapi jangan sore-sore ke sana, kata Bu Lastri. Ratih sudah berjalan sebelum kalimat itu selesai. Jalan setapak menuju rumah Mbok Sarmi sempit dan lembab. Bambu di kanan kiri tumbuh begitu rapat hingga sinar matahari nyaris tidak tembus. Udara terasa berat dan berbau tanah basah. Meski sudah beberapa hari tidak hujan, rumah itu muncul tiba-tiba di balik tikungan kecil berdinding kayu gelap. Atapnya dari genteng tua yang ditumbuhi lumut. Tidak ada jendela di bagian depan, hanya pintu kayu setengah terbuka yang menganga seperti mulut. Ratih berhenti di depan pagar bambunya. Dari dalam rumah terdengar sesuatu, bukan suara manusia, lebih mirip dengung rendah yang berirama, seperti seseorang sedang melafalkan sesuatu berulang kali dengan nada yang sama. Ratih mendorong pagar itu perlahan. Di teras rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Berjajar di sepanjang teras, ada toples-toples kaca berbagai ukuran, berisi cairan bening, kekuningan, dan di dalam setiap toples itu terendam benda-benda kecil yang bentuknya terlalu familiar untuk tidak dikenali. Ratih mundur selangkah, lututnya goyah. Pintu kayu itu bergerak. Mbok Sarmi muncul di ambangnya, menatap Ratih dengan mata putihnya yang terbuka penuh, dan bibirnya melengkung ke atas, membentuk sesuatu yang seharusnya disebut senyum. Sudah lama kutunggu kamu datang ke sini, katanya. Ratih ingin lari, tapi kakinya kembali tidak mau bergerak. Persis seperti dalam mimpinya, persis seperti saat tangan dingin itu menyentuh perutnya, seolah tanah di bawah telapak kakinya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang hidup dan menahan. Mbok Sarmi melangkah keluar dari pintu, berjalan melewati toples-toples kaca itu tanpa sekalipun memandangnya, seolah benda-benda di dalamnya bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Masuk, katanya, bukan ajakan, perintah. Dan entah karena apa, kaki Ratih mengikuti. Di dalam rumah itu gelap dan pengap. Tidak ada listrik, penerangan hanya dari beberapa lilin yang meleleh di sudut ruangan. Dindingnya penuh dengan sesuatu yang tergantung, akar kering, kain hitam, dan ikatan-ikatan rambut putih yang panjang. Di tengah ruangan ada meja kayu rendah dengan 2 bangku di hadapannya. Mbok Sarmi duduk di satu bangku dan menatap bangku yang lain. Ratih, duduk. Kamu sudah baca catatannya? Kata Mbok Sarmi. Bukan pertanyaan. Ratih tidak menjawab. 1 dari 7. Lanjut perempuan tua itu pelan. Itu bukan kebetulan. Itu kesepakatan. Kesepakatan dengan siapa? Suara Ratih nyaris tidak terdengar. Mbok Sarmi menunduk. Tangannya meraba sesuatu di balik bajunya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah boneka dari tanah liat. Bentuknya kasar, menyerupai bayi yang sedang meringkuk. 64 tahun lalu, desa ini diserang wabah. Semua bayi yang lahir mati sebelum 3 hari
Semua suaranya datar seperti orang yang menceritakan cuaca. Warga datang kepadaku. Mereka meminta tolong. Aku minta syarat. Ratih menatap boneka tanah liat itu. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Syarat apa? Setiap 7 bayi yang lahir selamat, 1 milikku. Keheningan turun seperti batu berat. Untuk apa? Untuk apa? Bisik Ratih. Mbok Sarmi mendongak. Mata putihnya menangkap nyala lilin dan memantulkannya seperti cermin. Untuk memperpanjang hidupku, jawabnya tenang. Selama masih ada bayi untukku, aku tidak akan mati. Dan selama aku tidak mati, bayi-bayi di desa ini akan terus selamat. Ia meletakkan boneka tanah liat itu di atas meja, tepat di depan Ratih. Bentuk boneka itu persis seperti bayi di dalam kandungan Ratih yang terlihat di layar USG minggu lalu. Dan bayimu, kata Mbok Sarmi pelan, adalah yang ke-7. Ratih menyambar boneka tanah liat itu dari meja dan berdiri. Mbok Sarmi tidak bergerak, tidak kaget, hanya menatap dengan mata putihnya yang tenang, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi jauh sebelum kejadiannya. Kamu tidak bisa membawa itu, katanya. Saya pergi sekarang, kata Ratih. Suaranya gemetar, tapi ia paksa tetap berdiri tegak. Saya akan lapor polisi. Saya akan ceritakan semua tentang toples-toples itu di luar. Tentang semua yang kamu lakukan selama puluhan tahun. Mbok Sarmi menghela napas panjang. Sudah banyak yang mencoba pergi, katanya. Bidan dari kota yang kamu percaya itu, 3 bulan lalu ia datang ke sini juga. Ingin memeriksa, ingin melaporkan. Ia berhenti sejenak. Sekarang ia tidak lagi membuka praktiknya. Ratih menelan ludah. Apa yang kamu lakukan padanya? Bukan aku. Mbok Sarmi menggeleng pelan. Perjanjian yang menjaga dirinya. Siapapun yang menghalangi kesepakatan ini akan membayar dengan caranya sendiri. Ratih memaksa kakinya melangkah. Ia melewati meja, melewati lilin-lilin yang apinya tiba-tiba bergerak meski tidak ada angin, melewati pintu dan keluar ke teras. Toples-toples kaca itu masih berjajar. Ratih tidak mau melihatnya. Ia terus berjalan, melewati pagar bambu, masuk ke jalan setapak yang gelap. Di belakangnya, suara Mbok Sarmi terdengar tenang dari dalam rumah. Boneka itu terhubung dengan anakmu. Kemanapun kamu bawa, ia akan tahu di mana kalian berada. Ratih mempercepat langkah. Sesampainya di rumah, Danang akhirnya mau mendengarkan. Mungkin karena wajah Ratih saat itu tidak memberi pilihan lain. Ratih menceritakan segalanya tentang toples-toples kaca, tentang perjanjian 64 tahun lalu, tentang boneka di tangannya sekarang. Danang menatap boneka tanah liat itu lama. Kita pergi malam ini, katanya akhirnya. Kita tinggalkan desa ini. Sekarang juga mereka mulai mengepak barang dengan tangan gemetar. Pakaian, dokumen, perlengkapan bayi yang belum sempat dipakai. Danang menelepon seseorang di kota, meminta tempat menginap sementara. Tengah malam, mobil mereka meluncur keluar dari Karangsari. Di jalan besar yang membelah desa, Ratih melihat ke spion. Di ujung jalan yang mereka tinggalkan, di bawah cahaya bulan, sosok tua itu berdiri, memandangi kepergian mereka. Tidak mengejar, tidak bergerak, hanya berdiri dan tersenyum. Mereka menginap di rumah kakak Danang di kota. 3 kamar, pencahayaan terang, suara kendaraan dari jalan raya yang tidak pernah berhenti. Jauh dari bambu, jauh dari lilin, jauh dari mata putih itu. Ratih mencoba meyakinkan dirinya bahwa mereka aman. Hari pertama berjalan normal. Danang mengurus keperluan administrasi untuk pindah permanen. Ratih beristirahat, makan dengan teratur, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa tidur tanpa bermimpi. Boneka tanah liat itu ia simpan di dalam tas, terbungkus kain tebal. Ia tidak tahu harus diapakan. Membuangnya terasa berbahaya, menghancurkannya lebih berbahaya lagi. Hari kedua, Ratih mulai merasakan sesuatu. Bukan sakit, lebih seperti tekanan di titik yang sama di perutnya.
Tempat jari dingin Mbok Sarmi pernah berhenti. Tekanan itu datang dan pergi. Tidak teratur. Tidak seperti kontraksi biasa. Ia memeriksakan diri ke dokter kandungan di kota. Dokter itu memeriksa dengan seksama, menatap layar USG lama sekali. Lalu mengerutkan dahi. Ibu, apakah ibu pernah diperiksa untuk kemungkinan kehamilan kembar? Ratih membeku di atas meja periksa. Sebelumnya dokter bilang hanya satu. Memang sebelumnya hanya terdeteksi satu. Dokter itu memutar layar ke arah Ratih. Tapi sekarang ada 2 detak jantung. Ratih menatap layar itu. 2 titik berdenyut, berdampingan. Ia teringat kata-kata Mbok Sarmi di hari pertama mereka bertemu. Ada 2. Malam itu Ratih tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya mengepal di atas lutut. Danang tertidur di sampingnya. Dari dalam tas di sudut kamar, ia menatap gundukan kain yang menyembunyikan boneka tanah liat itu. Tepat tengah malam, bayinya bergerak. Bukan tendangan biasa. Keduanya bergerak bersamaan dengan ritme yang terasa seperti isyarat. Seperti komunikasi. Seperti sesuatu yang sedang merespons panggilan dari luar. Ratih berdiri dan berjalan ke jendela. Di jalan bawah, di antara cahaya lampu jalan yang temaram, seorang perempuan tua berdiri memandang ke atas. Rambutnya putih, dikepang rapi, tangannya menggenggam sesuatu. Jaraknya 3 lantai, namun Ratih bisa melihat dengan jelas. Mata putih itu menatap tepat ke arahnya, dan dari dalam tas di sudut kamar, dari balik lipatan kain tebal, boneka tanah liat itu mulai terasa hangat untuk pertama kalinya. Hangat seperti sesuatu yang hidup. Ratih menyambar tas itu dan berlari membangunkan Danang. Danang melihat wajah istrinya dan tidak bertanya apapun. Ia langsung berdiri, mengambil kunci mobil, dan mereka turun lewat tangga belakang. Namun di lobi bawah, pintu utama terbuka sendiri. Mbok Sarmi masuk dengan langkah yang tidak mengeluarkan suara. Di belakangnya, 4 warga Karangsari mengikuti. Bu Lastri ada di antara mereka. Wajah mereka kosong. Mata mereka menatap ke depan tanpa ekspresi. Seperti orang yang berjalan dalam tidur. Kalian tidak bisa terus lari, kata Mbok Sarmi. Perjanjian tidak mengenal batas wilayah. Danang melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Ratih dan perempuan tua itu. Tidak ada perjanjian yang melibatkan kami, katanya. Kami tidak pernah menyepakati apapun. Orang tua kalian pernah. Mata putih itu beralih ke Ratih. Ibumu lahir di Karangsari. Di tanganku. Ia adalah bayi ke-6 di masanya. Ketika ia pindah ke kota dan melahirkan kamu, hutang itu terbawa. Sekarang kamu kembali ke desaku, membawa bayi ke-7. Perjanjian mengenali darah, bukan tempat. Ratih merasa seluruh tubuhnya dingin. Ibunya memang lahir di desa. Ia tahu itu, tapi tidak pernah ada yang menceritakan lebih dari itu. Cukup. Ratih melangkah maju, melewati Danang. Tangannya masuk ke dalam tas dan mengeluarkan boneka tanah liat itu. Kamu bilang boneka ini terhubung dengan bayiku. Berarti kalau boneka ini rusak, perjanjianmu juga rusak. Untuk pertama kalinya, sesuatu berubah di wajah Mbok Sarmi. Bukan ketakutan, tapi kehati-hatian. Kalau kamu hancurkan itu, katanya perlahan, tidak ada yang menjamin keselamatan bayi. Bayi di desa itu, perjanjian yang selama ini melindungi mereka, akan ikut hancur. Itu bukan tanggung jawabku, kata Ratih. Suaranya tidak gemetar lagi. Kamu yang membuat perjanjian itu. Kamu yang harus menanggungnya. Ia membanting boneka tanah liat itu ke lantai. Benda itu pecah menjadi beberapa bagian. Sesuatu terjadi pada Mbok Sarmi seketika. Perempuan itu terhuyung. Tangannya mencengkeram udara, dan untuk pertama kalinya dalam mungkin puluhan tahun, wajah tuanya memperlihatkan sesuatu yang menyerupai rasa sakit. 4 warga di belakangnya tersadar, seolah baru terbangun dari tidur panjang. Mbok Sarmi berlutut di lantai. Tubuhnya yang kecil tampak semakin mengempis, semakin kecil, seperti sesuatu yang selama ini mengisinya perlahan mengalir keluar. Ia mendongak menatap Ratih untuk terakhir kalinya. Bayi itu, bisiknya. Mereka semua
ada di dalam toples. Kembalikan mereka. Lalu tubuh itu roboh dan tidak bergerak lagi. Di dalam perut Ratih, dua bayinya menendang bersamaan. Kuat, hidup dan dingin yang selama berminggu-minggu bersarang di titik itu, akhirnya pergi. 3 hari setelah malam itu, Ratih dan Danang kembali ke Karangsari untuk terakhir kalinya. Bukan untuk tinggal, hanya untuk menyelesaikan satu hal. Rumah di ujung jalan itu masih berdiri. Pintunya masih setengah terbuka, persis seperti hari pertama Ratih datang. Namun kali ini tidak ada dengung rendah dari dalam, tidak ada lilin yang menyala, tidak ada sosok di ambang pintu, hanya sepi yang berat dan udara yang berbau tanah tua. Toples-toples kaca itu masih berjejer di teras. Ratih menghitungnya dengan tangan gemetar. 41 toples. Mereka memanggil pihak berwenang. Datang pula seorang kiai tua dari kecamatan sebelah yang sudah mendengar tentang Mbok Sarmi jauh sebelum semua ini terjadi. Ia berdoa panjang di depan setiap toples, satu persatu, dengan suara yang rendah dan khusyuk. Warga Karangsari berkumpul di luar pagar bambu. Beberapa menangis tanpa tahu persis mengapa. Beberapa berlutut. Bu Lastri duduk di tanah dengan wajah yang kosong. Ia tidak ingat apapun dari malam di kota itu. Tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Tidak ingat berjalan seperti orang tidur mengikuti perempuan tua yang sudah lama seharusnya mati. Setelah semuanya selesai, Ratih berdiri di depan rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia meletakkan tangannya di atas perutnya. 2 tendangan kecil menjawab dari dalam. Danang menggenggam tangannya. Kita pergi. Ratih mengangguk. Ia berbalik dan tidak menoleh lagi. Seminggu kemudian, rumah di ujung jalan itu roboh sendiri. Tidak ada angin kencang. Tidak ada sebab yang bisa dijelaskan. Warga yang melihatnya bilang, bangunan itu seperti memilih untuk berhenti berdiri. Seperti sesuatu yang selama ini menopangnya dari dalam, akhirnya pergi juga dari kayunya yang lapuk. Tidak ada yang berani mengambil satu potong pun. 4 bulan setelah itu, Ratih melahirkan 2 bayi perempuan yang sehat di rumah sakit kota, di bawah cahaya lampu putih yang terang, di tangan bidan muda yang ramah, di ruangan yang berbau antiseptik dan bukan tanah basah. Keduanya lahir selamat, keduanya lahir bebas, dan tidak ada satupun tangan dingin yang menunggu mereka.